Di antara yang dilarang jual beli, di antara yang dilarang jual beli itu adalah Syekh Fauzan mengatakan yang pertama, apabila jual beli menyibukkan seseorang dari ibadah, yakni mengambil waktu ibadah. Paham ya, Pak Marsono? Apabila seseorang jual belinya itu menyibukkan dari ibadah. Paham Pak Hasan? Dia dari niat beribadah. Misalnya seseorang sibuk berjual beli dan menahannya dari sholat berjamaah di masjid. Nah, itu udah jelas. Sehingga ia kehilangan sholat berjamaahnya. Kenapa demikian? Tadi dalilnya ayat 17 Al-Jum'ah ayat yang ke-9 dan 10. Iya. Apabila sholat berjamaah Jumat, maka kita tinggalkanlah. Nah, setelahnya apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Maka apabila sudah ditegakkan sholat, fantashiru fil ard. Terserah kita, bertebaranlah di muka bumi ini. Ya, kita terserah kita sampai kemana saja nyari rezeki terserah. Yang penting apa? Sudah sholat, sudah mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jualan kita itu beruntung, agar jualan kita itu halalan thayyiban. Dan juga dalilnya tadi surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak kita, harta kita, jangan sampai kita lalai terhadap dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita punya harta banyak, walaupun kita punya anak banyak, tapi tetap yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dijalankan, ya, Pasan. Misalnya salat berjamaah, ya tetap berjamaah. Walaupun di situ misalnya Pak Hasan jual beli galon atau ketika sholat ya tetap sholat. Ketika punya anak ya tetap sholat ke masjid. Jangan sampai harta kita, anak kita, karena kita sayang kepada anak, kita meninggalkan sholat berjamaah. Kita sayang kepada harta, kita tinggalkan sholat berjamaah. Jangan. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya yang menunjukkan bahwa kita itu jangan melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di dalam jual beli. Ayat surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai 13. Bahasan As-Saff ayat yang ke-10 dan sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sukakah kamu akan tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perniagaan itu bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa, Pak Hasan tadi? Pak Marsono? Perniagaan jual beli itu bisa menyelamatkan kita dengan syarat apa? Tidak melupakan kewajiban terhadap Allah dengan sangat mengetahui yang halal dan haram. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Itu syaratnya. Syarat jual beli yang pertama di antaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, pastinya mana yang halal dan haram itu kita tahu dan kita takut. Mau menjual khamr, mau menjual yang lainnya, ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya, pasti kita takut menjual keharaman itu. Dan gunakan harta kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat yang hak, yang benar. Misalnya orang-orang tuh dana untuk menegakkan kalimat Allah, kita bantu. Banyak orang kaya yang lalai untuk seperti itu. Pengennya apa? Digunakan untuk berpoya-poya. Ketika diseru panggilan untuk membangun masjid, mereka enggan. Ketika diseru untuk berjihad, mereka enggak mau, ya. Bersedekah untuk orang miskin dan yang lainnya, mereka enggak mau. Nah, harta tersebut bisa menyelamatkan dari adab siksa Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari harta tersebut, dari perniagaan tersebut, jual beli tersebut bisa memasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya tadi, jikalau kita beriman kepadanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga apa? Aden, yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga Firdaus.